Saya berharap saudara masih kuat. Tahukah saudara bahwa lebih capek duduk mendengarkan daripada yang berbicara, tahu kan saudara? Saya tahu lebih. Saudara tidak usah pikir bahwa saya capek. Ini telah merupakan profesi saya, pekerjaan saya. I've been doing this like years, 20 years now probably, more than that. Jadi nggak usah khawatir. Kita bisa berbicara lebih lama daripada ini, tapi saya janji saya tidak akan membuat saudara tertidur. Ya kalau saudara tertidur, saya tidak bisa tolong apapun. Karena ya, saya selalu bilang bahwa karunia saya mirip Rasul Paulus. Satu kali Paulus berkhotbah, anak mudanya dengar, kemudian dia ngantuk, dia jatuh, mati dia. Jadi saya bisa buat itu, saya khotbah, sudah ketiduran, sudah jatuh, sudah mati, itu bisa saya buat. Nah bedanya saya sama Paulus setelah itu, Paulus datang, dia tumpang tangan, bangkit anak itu. Kalau saya ragu, apa saya bisa bangkitkan saudara. Ya kalau saudara pas jatuh dan mati, kita terpaksa hentikan ini retreat, kita kubur saudara pasti. Jadi jangan jatuh dan jangan jatuh dan mati tentunya. Saya akan melanjutkan pada saudara bagaimana Ministry of Generation ini adalah penting banget sebenarnya untuk saudara. Mengapa saya pilih ini untuk dibicarakan kepada langkah pemulihan ke depan. Sebab kalau kita tidak punya tujuan, kita nggak punya visi, cenderung kita berantem di dalam, you know what I mean? Cenderung kita habiskan waktu memikirkan hal-hal yang bukan yang Tuhan inginkan. Kita terjebak kepada strategi harus bagaimana memperluas organisasi, kita kemudian gagal untuk bisa menangkap hati Tuhan dan mengimplementasikan kebenaran dalam level yang sebenarnya. Akhirnya kita cuma temukan diri kita terluka satu sama lain pada hal-hal yang tidak esensial. Kita kemudian menemukan diri kita, mendapati diri kita merupakan korban. We become the victims of the things that we try to help. Kita mencoba mendamaikan dunia, kita sendiri yang berantem di dalam. Enggak gitu ya gereja akhir-akhirnya. Yang kebelakangan kemudian kita mencoba untuk membawa berita perdamaian, kita sendiri terluka karena benturan-benturan keras yang menimpa kita. Sehingga kemudian kita merasa kita gagal, akhirnya kita sembunyi kegagalan kita di bawah karpet, kita nggak peduli, kita jalan seperti biasa, datang ke gereja nyanyi angkat tangan, beri persembahan, kerjakan dengan baik, berkali-kali, berulang kali, hati nurani kita jadi tumpul. Kemudian kita tahu, tiba-tiba aja, wah kita udah kayak gini nih, nggak bisa bikin apa-apa lagi. Teman-teman dekat jadi jauh, teman-teman jauh jadi dekat, gimana sih? Tahu kan? Saya maksud sudah tahu. Yang tadinya merupakan apa yang kita nggak suka, musuh-musuh kita kemudian berteman. Kita berteman dengan televisi lebih banyak. Kita berteman dengan, kita berteman dengan dunia. Kemudian teman-teman yang sifatnya rohani jadi jauh dengan kita. People that we love become our enemies. And then we suddenly realize something wrong. Tapi karena kita sudah terbiasa simpan semua dalam karpet, kita tutup, kita jalan seperti biasa. Tahun berlalu, tahun berganti. Nah mari saya beritahu buat saudara sebuah prinsip yang saudara jangan lupa. Kalau ada musuh di generasi saudara yang saudara tidak bisa kalahkan, more likely musuh itu akan hancurkan generasi anak-anak saudara. Kalau ada raksasa di zaman saudara yang saudara tidak bisa tundukkan, more likely raksasa itu akan mengalahkan anak-anak kita. Makanya Daud tahu persis, supaya anak-anaknya sukses ke belakang, dia bunuh dulu semua raksasa yang ada di Filistin. Makanya kalau saudara baca baik-baik, Daud nggak cuma bunuh satu Goliat. Yang tercatat resmi Goliat cuma satu. Tapi menurut kitab catatan sejarah mereka, di kitab Tawari dan kitab Raja-Raja dicatat Daud membunuh 5. Makanya nggak salah kalau dia ambil batu 5. Memang ada 5 raksasa yang dia perlu bunuh rupanya. Bukan cuma satu, walaupun dia cuma pakai satu untuk Goliat. Tapi dia kalahkan semua raksasa yang ada. So David is a giant killer. Kita cari painkiller terus setiap hari. David is he's not only a painkiller, dia giant killer. Dia kalahkan banyak hal yang sebenarnya tidak bisa dikalahkan oleh generasi sebelumnya. Nah, mari kita membaca satu bagian. Saya mau introduce pada saudara sebuah model pelayanan generasi yang saya yakin kalau semua saudara bisa embrace ini pelayanan. Jangan serahkan ini cuma pada pendeta. Jangan serahkan ini cuma kepada CEO dari organisasi saudara. Jangan serahkan ini cuma pada
gelar gembala di jemaat saudara, wakil gembala atau siapa saja yang saudara pikir penatua, diaken, board atau siapa, deacon board, board deacon, apalagi yang lain. The world was demon possessed, the church was deacon possessed sometimes, you know what I say. So, ya, tidak perlu disamakan itu keduanya, beda itu. Di dalam Alkitab ditulis ada sebuah prinsip, yuk kita baca prinsip tersebut. Maleaki pasalnya yang keempat. Sudah pasti tahu ayat ini. Saya telah mengkhotbahkan ini kira-kira sudah 15 years by then. 15 tahun sudah saya mengkhotbahkan hal ini. Ini bukan pelajaran hati Bapa. Kalau pelajaran hati Bapa lebih lama daripada itu. Sebab tahun 78 Floyd McClung mulai menuliskan tulisan mengenai hati Bapa, sebab kemudian 10 tahun kemudian dia berubah menjadi sebuah buku yang jadi best selling. Judulnya adalah Hati Bapa, The Heart of the Father. Floyd McClung keluarin buku itu. Kemudian di seluruh Indonesia pengajaran hati Bapa untuk kesembuhan batin. Jadi kalau pengajaran hati Bapa itu untuk kesembuhan batin. Tapi ini kita nggak mengajar tentang hati Bapa lagi. Ini kita mengajarkan pelayanan pembapaan. Itu bukan pelajaran hati Bapa. So pelayanan pembapaan adalah sebuah tipe pelayanan yang harus dibawa oleh sebuah keluarga terhadap anak-anak mereka. Bahkan gereja harusnya embrace tipe pelayanan ini supaya pelayanan ini bisa menjadi sebuah model yang bakal membawa generasi muda kepada Tuhan. Halo? Amin? Saya sadar sekali bahwa saya tidak berbicara ini di depan anak muda, saya justru berbicara di depan orang yang lebih tua. Amin. Nah, kalau saya bicara sama anak muda, saya bicara dengan cara yang berbeda dengan mereka. Tapi kalau bicara sama bapak-bapak, saya berbicara tentang hal ini. Kita buka kitab Maleaki pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Ayat yang sudah biasa, I believe, sudah tahu ayat ini. Saya yakin bahwa ayat-ayat ini bukanlah ayat-ayat yang baru bagi saudara. Saya mau bacakan buat saudara ayat ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Titik. Oke? Jadi firman Tuhan ini muncul di akhir covenant. Bayangkan, seluruh perjanjian lama ditutup dengan Maleaki 4 ayat 4 dan 5. Bahwa pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman, dia akan mengutus Nabi Elia. Betul? Kenapa Nabi Elia? That's a good question. Kita akan belajar sedikit tentang siapa Elia tentu sebentar. Tapi ada sebuah pelayanan Elia yang saya ingin bawain dalam kehidupan saudara. Nah, apa artinya Elia? Saya dari dulu membaca terjemahan-terjemahan nama. Saya orang yang hobi mencari tahu nama. Tentu sudah tahu filosofi saya berani berkhotbah bahwa nama menurut perjanjian lama berbicara tentang sifat dan karakter, betul nggak ya? Makanya saya suka sekali nama Jonathan. Makanya nama anak saya yang pertama saya kasih nama Jonathan gitu. Kalau muncul anak laki-laki satu lagi, misalnya isi saya melahirkan satu, saya kasih nama Jonathan juga anak itu. Karena nama itu bagus banget. Sejak saya jadi pendeta di jemaat yang saya layani, sudah ada 6 Jonathan yang saya kasih nama buat mereka. Jadi bayangkan, tiap ada yang punya anak, saya bilang Jonathan is a good name. Ada yang hamil, saya doain, hamil. Mamanya, Jonathan is a good name. Waktu lahir, anaknya dikasih nama Jonathan. Itu betul itu. Karena nama itu bagus. Jonathan artinya adalah Jehovah grants grace. Good kan? Jehovah memberikan kasih karunia. Wah, keren banget. Penuh sudah itu. Makanya, mau lihat kasih karunia? Ini. Nanti sebentar malam saya share dengan saudara tentang hal tersebut. Nanti saya cerita pada saudara. Nah, nama dari Elia, apa arti nama Elia? Apa arti Elia? Dulu waktu saya baca di Strong Concordance, pencet nama Elia, keluar adalah Elohim, Maha Kuasa. Itu artinya Elia. Tapi waktu saya pergi ke Israel, saya terkejut bahwa bahasa asli dari nama Elia itu dalam bahasa Ibrani adalah Eliyahu. Eliyahu. Jadi saya nanya-nanya dong sama orang Yahudi,
Apa artinya Eliyahu? Tebak mereka bilang apa artinya Eliyahu? Eliyahu artinya Jehovah is my father. Wow, that's a good name. Jadi Elijah mean Jehovah is my father. I like it. Pantasan memang benar. Dia bilang dia mengutus Elia di akhir zaman untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anaknya berbalik pada bapak-bapaknya. Dia tidak bilang bapak-bapaknya menyerahkan anak-anaknya dididik sama orang lain. Halo? Nah, bapak-bapak jangan marah pada saya. Karena ini Jonathan datang kasih tanggung jawab berat buat kita. Nanti guru-guru nggak ada kerjaannya nih. Nanti ibu-ibu nggak ada kerjaannya nih. Enggak. Tapi itu memang tugas saudara. Saudara jadi bapak untuk tujuan itu supaya anak-anak saudara menerima pelayanan pembapaan. Semua orang di dunia ini perlu disentuh dengan pelayanan pembapaan. Kapan orang tidak disentuh dengan pelayanan pembapaan, bahaya kehidupannya. Saya bisa tunjukkan pada saudara banyak kasus. Saya bisa tunjukkan pada saudara orang yang telah terlibat dalam pelayanan dan tanpa ayah, mengerikan sekali. Okay, let's talk about Elijah for a while. Siapa pernah tahu cerita Elia? Supaya saya percepat ceritanya. Siapa yang pernah tahu cerita Elia? Mau tahu aja. Siapa yang tahu siapa itu Elia? Siapa pernah kenal Elia? Ya Tuhan, saya ada di negeri asing ini. Tolonglah hambamu ini. Elia? Maksudnya pernah tahu ceritanya, come on. Saya juga nggak kenal Elia itu. Aduh. Maksudnya tidak pernah duduk makan dengan dia. Siapa yang tahu siapa itu Elia? Kalau saya cerita-cerita itu sudah pasti tahu ya. Oke? Okay? Promise me that you know. Kalau saudara nggak tahu, saya bisa lihat dari wajah saudara. Oke. Jadi Elia adalah salah satu nabi yang memang unik. Dia muncul begitu rupa, bernubuat hujan jangan turun. Hujan nggak turun. Jadi raja pada waktu itu bernama Raja Ahab. Ahab artinya, tahu artinya Ahab? Ahab itu artinya adalah bapak pengasih. Sebab kata orang bahasa Ibrani, Ahab itu artinya kasih. Makanya ada kata Ahava. Ahava mean love. Kalau sudah pergi ke Yerusalem atau ke Jericho, sudah bakal dijual matnya Jericho, mat laut mati, yang katanya bagus buat kosmetik, namanya Ahava. Nah, Ahab punya nama itu berasal dari kata itu. Ahab mean love. Hah? Jadi sebenarnya Ahab itu raja yang baik loh. Tapi basically Ahab itu kawin dengan seorang istri. Nah ini istrinya yang gak baik. Maaf para istri, ampunilah saya. Tapi itu nama istrinya adalah, ya Inggris, Indonesianya lebih jelas, Isabel banget itu. Isabel. Tapi dalam bahasa Inggrisnya Jezebel. Oke, Jezebel ini adalah istri yang kerasukan setan lah, kita sebut kayak gitu. Ya, exactly. Her spirit not die when she died. Because when you open your Bible until the book of Revelation, the name Jezebel still there. Karena Jezebel ini unik spirit ini. Dan spirit ini, jadi Jezebel itu adalah musuhnya Elia. Sebab Jezebel datang, dia kemudian mulai datang dekat dengan Ahab. The Spirit of Jezebel, ada sebuah buku yang bagus sudah baca. Saya lupa penulisnya siapa, tapi judul bukunya adalah The Spirit of Jezebel. Read that book. Saya bisa tahu bahwa Jezebel itu penuh dengan sihir, penuh dengan witchcraft. Dia datang dengan roh intimidasi, roh dominasi, berupaya untuk kuasai suaminya. Dia perlu dominating suaminya, intimidasi, kemudian buat banyak hal, manipulasi, berusaha untuk membuat Ahab tidak menjadi bapak pengasih. Memang betul, Ahab yang harusnya merupakan bapak pengasih berubah menjadi bapak yang jahat. Betul? Jezebel punya ciri itu ada dua. Dia bunuh fungsi pembapaan dalam diri Ahab, dan dia membunuh fungsi kenabian dalam diri semua nabi. Sebab hanya Jezebel yang berkata begini, bunuh semua nabi. Bayangkan. Jadi Jezebel bunuh semua nabi yang ada di seluruh Israel. Siapapun yang namanya nabi dibunuh. Nah mari saya beritahu pada saudara, roh Jezebel ini masih berlaku sampai hari ini. Roh Jezebel ini menyerang gereja dengan cara yang frontal. Roh Jezebel ini menyerang keluarga dengan cara yang frontal. Makanya kita temukan bapak-bapak kehilangan kemampuan pembapaan
dan kehilangan kemampuan kenabian dalam rumah tangga mereka. Sehingga bapak-bapak tidak tajam melihat pertempuran rohani yang dihadapi anak-anak mereka. Bapak-bapak nggak tahu apa yang sedang dialami oleh anak-anak mereka. Bapak-bapak nggak tahu pertempuran rohani apa yang sedang melanda anak-anak mereka. Bapak-bapak tahu nggak bahwa sebenarnya di North America ini adalah orang yang menggugurkan kandungan itu nggak bisa dihentikan lagi, udah tahu. Bahwa data tahun 97, itu berarti 13 tahun lalu, men. Data tahun 97 ditulis dalam buku Father's Connection, tulisan Josh McDowell. Dia berkata satu hari di Amerika Utara ada 1.000 anak itu menggugurkan kandungan. Anak perempuan maksudnya. Usianya mau tahu berapa? 13 sampai 18 tahun. And we still don't know what we are fighting for. Anak-anak ke sekolah bawa senjata itu normal. Jadi sekolah tempat pendidikan berubah jadi tempat perang sekarang ini. Dulu masalah sekolah chewing gum. Sekarang masalah sekolah anak bawa senjata, narkotik, tembak teman di kelas. Sudah pikir itu biasa? And we still masih kaget. Loh, kok bisa begini? Wah, ini bapak-bapak salah nih, kurang cepat nih. Kurang tanggap, agak late cara berpikirnya. Why? Because the prophetic utterance yang muncul pada para bapak nggak punya lagi kita. Tumpul. Jangan salah, mungkin saudara victim dari, jangan-jangan bapak-bapak telah merupakan korban dari roh Jezebel. Ya, no, I tell you the truth. Saudara pikir saya bercanda beritahu pada saudara? Bahwa bisa jadi bapak-bapak sudah nggak punya sight, udah nggak punya insight, udah nggak bisa lihat lagi apa yang terjadi pada generasi ini. Sehingga yang terjadi adalah kita biarkan anak-anak kita. Terus kita bilang ini jangan kuper lah Pak Pendeta. Enggak. Apakah saya kelihatan kuper? Oh ya, saya dari muda mainnya di kolong, anak kolong. Oh ya, saya umur 11 ada di jalan, umur 12 kenal nama semua obat pada zaman itu. Ya zaman itu belum ada ekstasi. Udah. Umur 14 tahun karena cuma punya modal itu, karena di sekolah paling bodoh, jadi punya modal adalah nyanyi. Orang Ambon bisa nyanyi, itu aja modalnya. Dia cuma modal nyanyi di pub. Umur 14 tahun nyanyi di pub. Jadi dari umur 14 tahun udah terbiasa hanya untuk nyanyi supaya bisa makan. Jadi makan gratis dong kalau nyanyi di pub kan. Dapat rokok, kemudian dapat bir, dapat apa, udah enak tuh. Asal sudah begitu, nanti kita pulang jam 3 ke rumah, bangun jam 7:30 pergi sekolah. Udah kayak gitu tuh. Tapi saya beritahu buat saudara, waktu Tuhan jamah kehidupan saya, semuanya saya tinggalkan. Tapi saya mengerti betul apa artinya fighting dengan hal-hal yang seperti itu. I know. Tapi kadang-kadang orang tua tidak punya penglihatan tuh. Kita pikir anak kita baik-baik aja. No. Harus punya pandangan yang jelas. Nah, Jezebel datang, rusakan itu pada diri Ahab, betul kan? Makanya di sepanjang zaman itu, bangsa Israel dibawa menyembah berhala oleh Jezebel. Untuk dengan tujuan begini, dia intimidate semua orang. Kalau mereka tidak menyembah berhala, mereka dibunuh, mereka dianiaya. Maka bangsa Israel, Alkitab bilang semuanya menyembah berhala. Tapi Alkitab tulis begini, dia kirim seorang yang bernama Elia. Elia datang, Elia kemudian mulai bernubuat bertentangan dengan apa yang Ahab dan Jezebel buat. Sudah tahu cerita itu ya. Elia kemudian mulai beroperasi. Nah, kisah inilah kemudian diambil oleh Alkitab. Elia kemudian melakukan mujizat pelayanan nabinya sampai kemudian peristiwa di atas Bukit Karmel. Sudah tahu cerita itu. Elia kemudian berhadapan dengan 750 nabi Baal dan nabi Asyera. Sudah masih ingat cerita itu? Saya harap sudah ingat. Dia kemudian dengan mereka bertarung sambil taruh persembahan di atas mezbah. Kalau mereka berdoa dan kalau api jawab mereka berarti Tuhan mereka yang benar. Masih ingat cerita itu? Dan waktu Elia berdoa, Tuhan datang dengan api sambar seluruhnya. Kemudian Elia bunuh 750 nabi Baal dan nabi Asyera. Dan pada waktu itu dia mengalami kemenangan besar. Semua bangsa Israel kembali menyembah Allah. Dan pada saat itu juga hujan turun dengan sangat deras. Bangsa Israel bebas dari musim kering yang telah 3,5 tahun lamanya. Oleh doa seorang nabi yang bernama Nabi Elia. You know the story, right? Tapi kisah kemudian berlangsung. Waktu itu terjadi, Isabel tulis surat pada Elia. Satu saat engkau akan bernasib seperti nabi-nabi yang kau bunuh. Elia ketakutan.
Siapa yang threatening Elia? Jezebel. Sampai hari ini pelayanan Elia punya threatening adalah Jezebel. Dan the spirit of Jezebel itu attached dengan spirit of leadership. Makanya saya beritahu untuk gereja, setiap kali kita menduduki tempat dalam posisi kepemimpinan, sadari siapa yang saudara hadapi. Saya ulang lagi, saudara kayaknya nggak suka dengan berita ini, tapi saya beritahu aja. No, this is true. I'm just coming to tell you this. Bahwa dalam setiap posisi kepemimpinan, you got to know who is your enemy. Saudara harus tahu siapa yang datang kepada saudara untuk kuasai saudara, pengaruhi saudara, arahin saudara. Dan kalau Jezebel yang masuk pada saudara, I guarantee, saya pastikan, pasti hancur gereja itu. Kalau nggak hancur, dia cuma akan jadi gereja yang begitu-begitu aja. Orang datang dan pergi tapi seperti kematian. Servis mematikan. Seluruh kehidupan mematikan. Nah, ini datang dan pergi seperti itu aja. Dan kalau begitu nasibnya, you dead, selesai. Tapi kita nggak mau kayak gitu kan? Kita mau generasi kita bangkit, kita mau generasi kita berubah. Makanya gini, yang ada dalam posisi kepemimpinan, ketahuilah, that is what you fighting for. Kamu harus lawan itu. Kamu nggak boleh kemudian bicara biasa-biasa aja. Dengan roh Jezebel, buat keputusan tegas. We want to fight. Nah, tentu sudah tahu ceritanya. Waktu Elia diancam, Elia ketakutan. Bisa jadi Elia takut. Makanya Elia kemudian lari, masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam padang gurun. Kemudian di padang gurun selama beberapa saat dia harus dilayani oleh malaikat. Bayangkan, 2 kali dikasih makan roti sama malaikat. Saya mau tanya dia nanti kalau saya ketemu, gimana rasanya roti malaikat? Kita belum pernah makan. But that's the story. Sampai kemudian ketemu dengan Tuhan. Setelah dia ketemu dengan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Kemudian Tuhan beritahu buat dia. Nah, ini jalan keluar yang Tuhan bilang buat dia. Untuk mengalahkan Jezebel. Saudara mau kalahkan roh Jezebel? Di generasi saudara? Saudara mau menjadi gereja yang triumphant mengalahkan roh ini di generasi saudara? Amin? Amin? Oke. Apa yang dia buat? Ini nasihatnya Tuhan buat Elia. Dia bilang begini. Kamu kembali dan muridkan orang muda. Wow. Jadi mari saya beritahu, pelayanan pembapaan adalah pelayanan yang bakal mengalahkan roh Jezebel. This is seriously. Nah, ini yang terjadi. Turunlah Elia. Apa yang Elia buat? Elia langsung mengurapi 3 orang, betul? Siapa yang dia urapi? Elisa, Yehu, dan yang satu saya lupa. Kurang keren sih namanya, gue lupa juga siapa namanya. Abinadab kalau siapa nggak salah. Is it Abinadab? Mungkin. Ya, dia kemudian urapi ketiga-tiganya. Tapi kemudian saya beritahu pada saudara, setelah itu Elia nggak ada lagi ceritanya, karena nggak dibilang dia mati kan, dia diangkat naik ke sorga. Sudah tahu story, right? Dia naik ke sorga, dia tidak pernah mengalami kematian. Tapi since then, saya tanya pada saudara, bagaimana caranya Jezebel mati? Oleh siapa Jezebel mati? Makanya baca Alkitab, Pak. Yang saya heran, yang saya heran. Di sekolah minggu hal tersebut jarang diajar. Enggak tahu caranya mati? Yehu. Tahu bagaimana caranya dia mati? Simple banget. Yehu cuma masuk kota sebagai raja yang diurapi. Jezebel ketakutan. Jezebel lari ke atas rumah. Sampai ke atas rumah. Dia jatuh. Itu aja. Dia cuma takut atas namanya siapa? Namanya Yehu yang diurapi oleh siapa? Oleh Elia. Jadi saya yakin cerita ini mungkin kelihatan sederhana buat saudara. Tapi cerita ini harusnya menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa berperang melawan roh-roh yang telah mengalahkan banyak gereja di dunia ini, yang telah membuat gereja tersebut tidak bisa berkembang, tidak bertumbuh, kehilangan pemimpin-pemimpinnya, kehilangan orang-orang muda di gereja mereka, orang-orang mudanya mereka pergi, sehingga kemudian yang terjadi rekrut orang terus. Kita nggak perlu rekrut orang, karena rekrut mahal. Tapi yang lebih mahal adalah melatih orang di dalam. Muridkan anak sendiri lebih mahal. Yang paling mahal dari semuanya, jangan muridkan.
Karena saudara akan kehilangan generasi muda di tempat saudara, dan yang ada cuma tangisan. Sehingga kemudian yang kita duduk kemudian sambil berkata begini, seandainya. Itu apa? Would have, should have, could have. Penyesalan. Betul gak sih? Hah? Nah, mari maju lebih jauh. Roh Elia ini, Alkitab bilang apa? Dia akan bangkitkan kembali di akhir zaman. Amin. Setelah dia katakan demikian, selesai perjanjian lama. Nah, saudara tahu kan? Coba buka Alkitab saudara dulu. Sayangnya Alkitab yang seperti ini udah tidak menolong. Ya, kalau Alkitab seperti saudara yang buku masih menolong penjelasannya. Nah, setelah kitab Maliaki itu, biasanya di Alkitab saudara itu ada kertas putih aja satu. Kalau kayak Pak Billy itu udah nggak ada kertasnya tuh. Ada. Nah, kertas putih kosong itu lama penulisannya 400 tahun itu. Jadi yang kosong itu 400 tahun itu. Itu menurut ahli teologi itu namanya silent years. Jadi ada 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia. Jadi dia habis bicara pada manusia, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang hari yang dahsyat itu. Dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, supaya aku jangan datang memukul bumi hingga musnah. Baik, selesai, dia diam selama 400 tahun. Tuhan juga bisa diam-diam gitu, dia diam aja. Dia nggak ngomong. 400 tahun kemudian, Tuhan bicara lagi. Lama main tuh 400 tahun. Nggak ada kita hidup 400 tahun kan, kita nggak bisa ceritakan hal tersebut. 400 tahun kemudian Tuhan bicara lagi. Tebak apa yang dia sampaikan lagi? Hal yang sama. Nah, kalau saudara mau baca Alkitab yang kronologis, bacalah kitab Lukas. Karena Lukas itu ahli sejarah, dia tulisnya kronologis. Kalau baca kitab Markus nggak terlalu kronologis. Matius apalagi. Tapi kalau baca yang kronologis, baca kitab Lukas. Nah, Lukas menulisnya di Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Coba buka kitab saudara. Lukas pasal 1 ayat 17. Nah, ini yang saya mau beritahu buat saudara. Buat jemaat seperti saudara, hal ini perlu dipertimbangkan dengan baik. Lukas 1 ayat 17. Have a look. Haleluya. Saudara masih bertahan di situ? Masih mengikuti? My goodness. Saudara hebat. Saya sendiri sudah nggak tahan. You guys are good. Oke. Malaikat datang, kemudian malaikat berbicara pada seorang yang bernama Zakaria. Betul? Siapa Zakaria? Bapaknya Yohanes Pembaptis. Saya masih kagum pada saudara. Saya belum kehilangan kekaguman. Walaupun saya mulai heran mengapa mereka nggak tahu. Setelah sekian lama pergi ke gereja. Apa yang kalian baca? Itu dia saya pikir-pikir. Oke. Ditulis begini. Malaikat datang bicara kepada Zakaria bunyinya begini. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat apa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Wow. Same word, different interpretation. Sama sebenarnya beritanya. Cuma sekarang apa? Different interpretation. Coba lihat dulu. Ini tentu berbicara tentang Yohanes Pembaptis, bukan? Tapi ayat yang ditulis di dalam kitab Maliaki itu tidak hanya berhenti buat Yohanes Pembaptis, itu berbicara tentang kata hari Tuhan. Nah, hari Tuhan itu punya satu kata yang panjang banget. Sekarang pun hari Tuhan. Halo? Amin? Emang harinya siapa sekarang? Hari bapak kita? Hah? Hari nenek kita? Itu hari-hari Tuhan. Jadi Alkitab bilang seperti ini. Bahwa kalau saudara mempersiapkan sebuah umat yang layak bagi Tuhan, maka saudara penting sekali melakukan pelayanan ini. Bapak-bapak datang kepada anaknya dan anak-anak berbalik kepada bapaknya.
which is yang sekarang ini telah merupakan masalah terbesar, di mana masalah terbesar ada serangan yang dilancarkan oleh kerajaan kegelapan untuk memisahkan bapa dari anak. Coba kita baca ulang dulu. Maliaki 4 ayatnya yang kelima bilang, dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada apa? Bapak-bapaknya. Betul kan? Sekarang coba lihat pasal 1 ayat 17. Dia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, tetapi kata anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya diganti dengan kata ini, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Maksudnya apa itu? Nah, maksudnya begini. Coba perhatikan dulu baik-baik. Kalau anak-anak punya hati tidak berbalik kepada orang tuanya, anak-anak itu disebut sebagai anak-anak durhaka. Halo? Ternyata begini, kehilangan ayah, kehilangan figur ayah akan melahirkan sebuah generasi yang apa? Durhaka. Nah, kata durhaka itu kayaknya bahasa lama ya. Tahu kata durhaka itu apa? Apa durhaka artinya? Jawa bilang duroko. Itu bahasa Jawa itu. Jahat. Ya. Itu sebenarnya kata itu cuma ada di cerita lama. Malin Kundang, anak durhaka. Sebenarnya kata durhaka itu adalah memberontak. Simple sebenarnya. Rebels generation. Rebellious generation. Generasi yang apa? Memberontak. Jadi ternyata begini. Iblis tahu persis loh. Kalau dia bisa pukul generasi orang tua, terpisah dari anak-anak, akan bangkit generasi anak yang apa? Memberontak. Dari tempat saudara berdiri atau duduk sekarang ini, itu hanya sekitar 10 jam kalau saudara jalan pergi ke sebuah kota yang bernama New York. Tahun 96, Wakil Presiden Amerika pada waktu itu Al Gore telah meneliti bahwa kota New York itu sangat jahat disebabkan kejahatan pertama setelah mengumpulkan pakar-pakar kriminologi, sosiologi, antropologi, dan education. Dia berkata begini, bahwa penyebab anak-anak nakal di New York disebabkan karena satu alasan utama. The absence of the father in the house. Tidak adanya ayah di dalam rumah. Ketiadaan bapak di dalam rumah menyebabkan bangkitnya sebuah generasi yang memberontak. Saya tidak perlu panjangkan ini, tapi kalau saudara sedang membaca, carilah buku ini, Father's Connection, tulisan Josh McDowell. Buku ini sudah lama ditulis, kalau tidak salah ditulis tahun 97-98. Tapi buku itu telah menuliskan semua data mengenai urusan ketiadaan ayah. Dan itu bukan data hayalan. Itu data empiris, artinya dibuktikan, ditulis bahkan oleh Hopkins University, menulis bahwa di 48 kebudayaan di dunia, kejahatan terbesar di antara kebudayaan ini terjadi di antara kebudayaan yang semua generasi budayanya dibesarkan dalam keluarga yang tanpa ayah. Adakah kemungkinan seorang anak lahir di dunia tanpa ayah? Tidak ada. Semua ada ayahnya. Cuma ayahnya seperti yang tadi malam saya bilang, non-aktif, kagak nyala. Itu kalau handphone nggak ada lampunya itu. Makanya begini, fungsi pembapaan dalam gereja perlu dijalankan. Para pemimpin, jangan cuma jadi pemimpin, jadilah bapak. Kepemimpinan masa depan yang bakal bertahan dalam kerajaan Allah. You listen to me carefully. Saya mungkin cuma pendeta kecil yang cuma bicara-bicara begini aja. Tapi kepemimpinan masa depan dalam gereja Tuhan yang bakal bertahan lama adalah kepemimpinan pembapaan dan kepemimpinan kehambaan. Ingat perkataan saya. Untuk selama 20 tahun belakangan ini, kita cuma mencari kepemimpinan yang visioner. Banyak sekali pemimpin yang visioner. Tapi kurang pemimpin bapak. Makanya begitu jadi anak-anak kita. Visioner ganjil-ganjil. Oh ya, bangkit sebuah generasi yang cerdas, visioner, tapi nggak ada karakter.
Hey. Kita sebagai generasi tua harus bangkit dengan semangat yang baru. Bapai mereka. Sebab pemulihan datang kalau pembapaan berjalan. Ya, ini perlu diajarkan supaya begini. Kadangkala tuh orang taruh posisi pembapaan hanya pada pendeta gitu. Kayak orang kayak saya. Jadi bapak lah buat kami. Bayangkan saudara, saya ini masih muda loh. Baru hari Kamis saya ini. Masih muda. Ada orang yang lahir hari Jumat, sudah umurnya sudah hari Jumat, datang pada saya. Yang tidak mengerti apa boleh buat, saya susah menjelaskannya lagi. Panjang mundurnya itu. Ada yang sudah hari Jumat itu umurnya udah 50-an tahun. Ya, itu datang pada saya sambil berkata begini, Bang Jo, tolong bapai saya. Karena dia sadar, dia tidak efektif dalam pelayanan. Dia menjadi korban roh Isabel karena tidak pernah dibapai. Oh ya. Tahu nggak tipe kepemimpinan Ahab? Suka mengambil yang bukan haknya. Apa yang bukan haknya diambil. Beda bapak sama pemimpin itu besar. A father and a leader itu bedanya besar banget. Kalau leader dia pakai saudara untuk mencapai tujuannya. Kalau bapak tujuannya supaya saudara jadi besar. Beda kan? Beda. Leader tuh visinya, kamu harus tunduk pada visinya. Leader itu minta penundukan diri penuh. Kalau bapak cuma berkata begini, kamu dengar nasihat bapak, selebihnya kamu berjalan sendiri. Tidak ada bapak yang berharap anaknya jadi kayak dia. Nggak ada. Masa ada tukang beca, jadi tukang beca selama 40 tahun, kemudian dia datang nasihati anaknya, nah bapakmu 40 tahun jadi tukang beca, kamu juga jadi tukang beca seperti bapakmu. Nggak ada kayak gitu. Dia kan berkata bapakmu tukang beca, kamu jadi insinyur gitu. Kalau si dulu anak Betawi bilang, jadilah tukang insinyur gitu katanya. Insinyur tukang lagi gimana sih? Nah, Bapak itu punya pendekatan berbeda. Bapak punya pendekatan bukan menghakimi. Bapak punya pendekatan bukan investigasi. Bapak punya pendekatan tuh mengasihi. Pemimpin pembapaan dicari masa kini. Ya. Saya punya banyak cerita sih tapi aduh. Nggak habis. Tahun 2000 aja saya datang untuk menghadiri konferensi CMN. Terakhir saya ikuti konferensi CMN itu tahun 2000. Sebelum tahun 2002 meninggal Edwin Louis Cole. Tahun 2000 kita hadiri konferensi CMN. Judulnya Father Son. Judulnya adalah Build Man Raise Son. Membangun pria, membangkitkan anak-anak. Itu sudah dibicarakan dari kira-kira sekitar 10 tahun lalu. Itu sudah merupakan ide yang coba dikembangkan. It's been sometimes. Bangkit seorang yang berdiri menceritakan masalah yang terjadi di gereja-gereja besar seperti Crystal Cathedral, gereja-gereja yang lain. Di mana pemimpin besar tidak punya penerus. Pemimpin besar tidak punya anak yang dia bapai. Tidak punya orang-orang yang dia mentor untuk meneruskan. Sebab tingkat kehidupan itu ada 5 tingkatannya. Dengan cepat saya beritahu pada saudara. Tingkat yang pertama adalah kebenaran. Kita harus hidup benar. Tingkat yang kedua adalah kita harus memiliki tujuan. Bukan cuma hidup benar, kita harus punya purpose. Tapi bukan cuma memiliki purpose, kita harus sukses. Sebab pengertian sukses itu adalah kita menyelesaikan purpose yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sukses kita itu kalau mencapai purpose yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi sampai titik purpose kita tidak bisa berhenti sampai titik sukses saja. Kita harus meningkat kepada yang berikut. Orang sukses kalau cuma sukses buat dirinya sendiri, mereka nggak bakal puas. Tingkat berikutnya adalah significant. Dia harus punya kehidupan yang signifikan untuk tolong orang lain, bantu orang lain. Makanya kalau sudah pernah terlibat dengan YWAM itu punya sebuah sekolah yang coba akomodasi orang-orang sukses, kaya-kaya, berhasil nggak tahu bikin apa dengan kekayaannya. Mereka latih di sebuah training yang namanya apa itu? Satunya lagi, bukan DTS, satunya lagi yang buat orang-orang sukses. Crossroad.
Crossroad itu melatih orang-orang supaya orang sukses bisa punya signifikan. Tapi sampai signifikan nggak cukup. Saudara harus punya suksesi. Itu perlu banget. Saya ini masih hari Kamis. Kadang-kadang bilang sudah hari Kamis, tapi juga masih hari Kamis. Karena sudah ada yang hari Sabtu kan. You know? Saya masih hari Kamis. Tapi saya itu sudah punya banyak suksesi loh. Ya. Saya mentor orang banyak banget. Buat saya mentoring itu adalah kesukaan. Memindahkan apa yang ada pada saya pada orang di bawah saya itu adalah kesukaan saya. Saya menikmati sekali. Saya kalau mentor orang, saya tidak sembunyikan pewahyuan saya gitu. Saya tidak sembunyikan rahasia-rahasia saya. Saya sebut saja orang-orang yang saya mentor. Barangkali sudah kenal, kalau sudah kenal. Robin Ong saya mentor dari dekat. Saya berani bilang itu, Robin Ong saya mentor. Robin Ong tinggalnya di Jogja, pindah ke Jakarta. Saya mentor dari dekat Robin Ong. Waktu itu saya masih terlibat dengan CNN, begitu CNN butuh pembicara, saya train Ruben, saya bilang, Ruben, kamu perlu masuk ke sini. Begini caranya pelayanan. Dia jalan dengan saya, dia lihat DNA pelayanan saya, dia lihat bagaimana saya bersikap terhadap keuangan, dia lihat bagaimana saya bersikap terhadap kalau saya bertemu lawan jenis, dia melihat bagaimana saya bersikap terhadap sanjungan, di mana dia melihat saya bersikap terhadap ketika orang rendahkan, orang hina, orang puji, dia lihat saya setiap hari, dia lihat. Saya bawa mereka. Kalau kemudian kamu melayani dan kemudian kalian berkhotbah keras, dibenci sama orang, bagaimana reaksimu? Kalau kamu datang kemudian orang tidak terima pelayananmu, bagaimana reaksimu? I teach them my DNA. Ya. Ada banyak yang lain lagi. Itu cuma salah satu. Ada banyak orang yang tidak punya orang yang dia mentor. Bapak-bapak yang jadi deacon sekian lama, mentoring orang. Deacon 20 tahun, mentoring 0. Dan gitu dong. Penatua 15 tahun, siapa yang kita besarkan? Gak ada. Gak bisa kayak gitu dong. Petrus punya protege. Siapa Petrus? Siapa? Ya ampun. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Markus, penulis Injil Markus itu dimentor oleh Petrus. Makanya hampir semua isi dari kitab Markus itu adalah isi kepalanya Petrus. Paulus punya Timotius, punya Titus, punya Epafras. Banyak sekali yang dia punya di bawahnya. Mengapa kita perlu latih orang di bawah kita? Mengapa? Itulah pemuritan namanya. Kalau kita semua kerjakan ini, berbeda pendekatan kita terhadap dunia. Berbeda banget. Pak, saya nggak pernah sekolah teologi, bagaimana mau mentor, Pak? Emang mentor bikin lumpia? Bikin apa aja. Mungkin bikin lumpia cuman alat awal. Tapi kita bisa mentor wanita yang lebih tua, bisa mentor wanita yang lebih muda, bagaimana ketulusan, bagaimana kesabaran. Oh iya dong. Itu kenapa perlu dimentor. Wanita zaman sekarang udah susah sabar. Suaminya nggak pulang, di SMS-in 100 kali di jalan, bayangin. Itu di Jakarta kalau kita terlambat pulang macet, itu telepon kita berbunyi 25 kali, bayangin. Bring me, di mana lo? Uduh. Ya memang sayang, yang di mana? Itu udah kayak satpam aja kejar-kejar kita tiap hari kayak gitu. Suami kayak gitu langsung spanning naik itu mau dibilang sayang berubah jadi benci tuh udah langsung. Teach them, yang kayak gitu-gitu diajar. Hal-hal simpel dalam kehidupan. Kadang-kadang perlu di-teach loh itu. Teach bagaimana mereka beribadah dalam dandan yang sopan. Ya wah. Enggak ya?
Datang ke gereja pas summer tank top semua. Haleluya. Terus berkata, ini Eropa, Bung. Ini Toronto, Bung. Ya kalau di Toronto sekarang begitu ya masuk ke angin lah. But you can teach them anything. Nilai-nilai kehidupan, berkata benar di atas yang benar, di tengah-tengah dunia yang gampang bohong. Hah? Ya dong? Ya nggak sih? Hey, these are all our responsibility. Yang seperti ini harusnya gereja lakukan. Kita sebagai keluarga lakukan bersama-sama. Ayah dan ibu mentoring orang, itu terbiasa. Di Alkitab, mentoring suami istri itu adalah cara yang paling efektif. Suami istri ini kalau ada yang lebih muda, mentor mereka. Ajak mereka makan malam, ngobrol-ngobrol, mentoring mereka. Itu cara yang paling efektif. Saya dan istri saya paling suka kerjakan itu. Dari masih dalam bentuk itu pre-marriage counseling, sampai mereka sudah menikah, sampai mereka sudah selesai menikah, sampai mereka sudah punya anak, kayak masih terus mentor mereka, cerita dengan mereka, bagaimana kita besarin anak, bagaimana kalau suamimu pulangnya terlambat, ajar yang kayak gitu, iya dong. Bagaimana kalau tiba-tiba suami kebelet tapi kamu nggak bisa, itu ajar mereka yang kayak gitu. Kita ketawa, tapi yang kayak gitu bisa jadi masalah. Ya dong, train them, latih mereka, equip mereka. Nah ini dia, kesalahan kita suka begini, semuanya harus diajar dari mimbar yang kudus ini. Mari saya beritahu ini mimbar. Menurut saudara apakah mimbar ini? No, just asking, come on. Pak Yungke, halo. Itu teman saya, itu teman-teman seperjuangan. Apakah mimbar ini? Meja kayu, benar. Ya. Mau bikin meja makan juga susah. Do you know the story? Siapa pernah baca buku God Chaser? God Chaser. Tommy Tenney. Ada yang baca buku itu? Ya? Baca buku apa dong? Oke. God, ya? Oke. Now the story of God Chaser is really funny. Ya, cerita God Chaser itu begini. Jadi ada mimbar. Waktu Tuhan lawat, ada sebuah gereja di Texas, ada orang Texas di sana kan cerita itu. Tuhan lawat, itu Tommy Tenney bercerita tentang bagaimana Tuhan lawat di gereja itu. Di mana waktu Tuhan lawat, pendetanya terlempar ke belakang seperti mati, pingsan dalam lawatan. Mereka kira mati, cuma tiba-tiba jarinya goyang-goyang, oh masih hidup. Tapi ditulis di buku itu, saya nggak bilang apa. Tapi mimbarnya yang terbuat dari akrilik atau whatever, yang katanya menurut datanya itu mimbar, biar dibuang dari lantai 11 sebuah gedung jatuh ke bawah nggak bakal pecah. Tapi oleh sambaran kuasa Tuhan, dahsyat banget. Terbelah jadi dua, men. Nah, teman dekat saya, namanya Wolfgang Simpson, itu menulis sebuah artikel. Apa sih tujuan Tuhan pecahin mimbar? Loh, katanya Tuhan selalu punya tujuan. Dan mengapa tiba-tiba waktu Tuhan mau pecahin mimbar, pendetanya harus terlempar ke belakang dan kemudian seperti orang mati? Dia tulis. Judul tulisannya adalah, menarik sih tulisannya. Judul tulisannya begini. Apakah tirai yang berikutnya telah robek pula? Wah. Kan waktu Yesus mati, tirai robek. Tahu arti tirai robek apa? Ya Tuhan, mata saudara tidak mengerti. See, we have problem here. Tirai robek tuh begini. Maksudnya, tidak ada lagi ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Orang awam pun bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tidak perlu imam aja, gitu kan?
Nah sekarang dia mau bilang, jangan-jangan ada tirai yang lain lagi yang robek. Kemudian dia jelaskan filosofi mimbar. Belum ada orang yang pernah menjelaskan apa itu filosofi mimbar. Ternyata mimbar ini itu tergantung siapa yang berdiri di belakangnya dan siapa yang duduk menghadapnya. Menurut penelitian, waktu kita duduk sama-sama seperti ini, selalu bahwa yang berdiri di belakang mimbar selalu lebih tahu, lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan daripada yang duduk menghadapnya, gitu. Iya nggak sih? Nah, setelah saya bilang begitu, saya bilang enggak. Tapi diam-diam di belakang kepala saudara, coba. Kalau ditanya, kenapa gereja ini punya masalah kayak gini? Tuh, yang di mimbar. Kan? Siapa yang harus tahu masalah ini dan itu? Tuh, yang di mimbar. Karena kelihatannya yang berdiri di belakang mimbar seharusnya lebih tahu, lebih pintar, lebih rohani, lebih dekat dengan Tuhan. Kalau dia berdoa lebih dijawab oleh Tuhan. Bahwa dialah segala-galanya, dia pembawa berkat, dia adalah orang yang perlu dihormati. Is that it? Sedangkan dia menghadap mimbar adalah manusia berdosa lemah letih lesu yang datang hanya pada hari Minggu untuk menerima kekuatan secara rohani, kemudian akan berantakan lagi dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu akan datang lagi mengaku dosa dan menerima pengampunan dosa. Hari Senin sampai Sabtu berdosa lagi dan kembali lagi. Hari Minggu datang lagi. Begitu kan? Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat bahwa disebutlah yang di sini adalah orang yang mengetahui Alkitab. Yang di sana orang yang awam Alkitab. Tahu arti sebenarnya dari awam? Kalau tolol masih bagus, Pak. Arti awam itu menurut bahasa yang sebenarnya adalah idiotes. Itu terjemahan lainnya bahasa modernnya agnostik. Itu sama itu artinya. Itu bego punya bawah lagi. Nah, idiot itu bukan bodoh dan tolol. Enggak berguna. Nah itu. Idiot itu adalah tidak on. Itu lalit. Kagak connect. Nah, I don't know about you. I don't know about you. Ini bukan Toronto Blessing, Bu, biasa aja. Tapi you know what? Tanpa mentoring kadang-kala hal tersebut terjadi. Kita cuma pikir begitu aja. Tapi diam-diam tau enggak? Kalau jemaat kita adalah seperti jemaat mula-mula Priscilla dan Aquila. Wow. Siapa Priscilla dan Aquila? Siapa mereka? Tahu nggak mereka itu? Kalau baca di Alkitab, pengkhotbah pintar pun mereka panggil. Jadi tercatat ada seorang yang bernama Apolos. Tahu siapa Apolos? Apolos itu pengkhotbah yang mahir banget hukum Taurat, energik dalam berkhotbah, pengajar yang hebat. Cuma dia dalam pengajaran baptisan kurang terlalu bagus. Baptisan dia baptisan Yohanes cuman. Tahu nggak? Priscilla dan Aquila panggil dia. Kemudian duduk makan di rumahnya. Kemudian Priscilla dan Aquila ngajarin orang tersebut. Padahal Priscilla dan Aquila tidak punya posisi dalam keimamatan. Mereka itu tukang bikin-bikin tenda aja seperti Paulus. Businesswoman dan businessman biasa. Ya. Kayak Amio sama Marley, kayak Stephen sama Tirsa gitu. Biasa-biasa aja. Mereka adalah orang yang bisnis biasa. Kayak Patrisno sama Ibu Jun. Tapi they have ability to see things beyond. Spiritually they mature. Secara rohani mereka matang. Mereka matang gitu. Mereka bisa menilai, mereka bisa membaca, mereka bisa panggil. Duduk sini dulu.
kayaknya pengajaran baptisan lu kurang keren deh. Atau jangan-jangan kamu belum dibaptis selam ya. Kamu kayaknya baru disemprot-semprot biasa gitu. Kemudian kita bilang dibaptislah Apolos. Setelah itu pelayanan Apolos menjadi lebih efektif. Ah gitu dong. Iya dong, iya kan? Ini kita kalau datang di rumah jemaat sebuah gereja, begitu datang duduk sama mereka, ini ketua panitia loh, ketua panitia KKR. Duduk sama-sama di rumahnya, begitu mau duduk makan, dia langsung berkata buat saya gini, Pak Jonathan berdoa sebelum makan. Biasanya saya suka bercanda, bapaknya berdoa, langsung tutup mata. Itu dia diam. Saya diam juga. Dia pikir saya mau mulai, saya tunggu. 5 detik lewat. Masih diam. Masih diam. Kalau basket itu sudah 6 bola nih. Kira-kira 12 detik, saya kemudian dengar kakinya nendang kaki istrinya. Maksudnya suruh istrinya yang berdoa. Istrinya balas nendang. Terjadilah sepak bola di bawah. Saya tetap diam, saya tidak mau berdoa. I'm determined, I want to know. Tiba-tiba anaknya yang berumur 7 tahun perempuan berdoa. Tuhan Yesus berkati makanan ini dan minuman ini, amin. Begitu amin, itu cuma cepat begitu tau gak? Itu dia keringat dingin. Makan pak. Keringat dingin, dia sapu mukanya. Hey, come on. If that's the kind of the people in your church that we serve, dan kemudian kita visi change the world. Visinya adalah diberkati dan memberkati, dipulihkan dan memulihkan. You gotta be kidding me. Tell me about it. Hey. Kalau proses itu berlangsung secara natural satu sama lain, I believe, hey, stop dulu. Mungkin saudara selalu direndahkan. Tapi saya datang mau beritahu pada saudara, di dalam saudara ada raksasa. In you there is something big. Ya, mungkin para pengkhotbah, saudara dan pengkhotbah menunjukkan kehebatannya mereka tanpa memberitahu bahwa in you there is power. Di dalam saudara Tuhan telah install, Tuhan telah invest, Tuhan telah masukkan hal-hal yang luar biasa dalam saudara. Jangan pandang enteng apa yang Tuhan sudah taruh dalam saudara. Share sama orang lain. Ada hal yang saudara tahu yang saya nggak tahu. Talk to me please. Teach me something. Look at my eyes and say, you don't know this, pastor. I will tell you something. I would say, yes, tell me something. Hey, di zaman kayak begini, udah nggak ada orang yang bilang dia lebih tahu lagi daripada yang lain. Sebab sudah bukan seorang yang lebih tahu lagi. Alkitab sudah tahu itu. Makanya Kolose 3:16 bilang begini, hendaklah kamu saling mengajar. Tahu saling mengajar? Tahu artinya saling? Saudara kok takut kalau saya tanya tahu artinya? Saudara seperti merasa terintimidasi dengan perkataan itu. No, that's true. Betul gak sih? Kalau seandainya kita miliki hal tersebut, yang kita bagikan kepada yang lain. Little that we know. Kalau kita sharing itu menciptakan momentum. Kalau setiap jemaat mengerjakannya itu revival. Pemulihan sebenarnya tidak terjadi dari mimbar. Pemulihan terjadi dari rumah orang percaya. Saya ulang. Pemulihan tidak terjadi dari mimbar. Pemulihan terjadi dari rumah orang percaya. Rumah orang percaya yang harusnya mengeluarkan terlebih dahulu hal tersebut. Hei, mimbar udah cukup dibelah, cukuplah. Mimbar dibelah dan pendetanya terlempar di belakang. Tuhan cuma bilang begini, tidak terlalu penting mimbar itu. Pendetamu pun bisa mati juga anyway. Kan begitu maksudnya itu pergerakan. Teman saya tulis bahwa sebenarnya memang waktu Tuhan buat itu Tuhan mau bilang bahwa bukan ini lebih penting lagi.
bukan orang yang berdiri di belakang mimbar lagi lebih penting. Bahwa kita semua penting bagi Tuhan. Kita semua adalah orang-orang kudus yang dapat menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. The last movement, the last revival is this. The movement of all saints. Semua orang kudus berfungsi menurut kehendak Allah. Coba bayangkan. Di gereja yang berfungsi cuma beberapa orang aja udah powerful. Apalagi kalau setiap orang, setiap saudara berfungsi. Saya cuma bisa tutup mata dan membayangkan, ledakannya. Coba bayangkan. Kalau api setiap saudara itu dibagikan, bayangkan. Sudah lama Toronto ini terbakar. Betul gak sih? Cuma kita kadang-kala kubur hal tersebut. Saya berharap begini, bahwa betul. Saya mau akhiri dengan pernyataan ini. Tuhan bilang begini, kalau hati bapak-bapak tidak berbalik pada anak-anak, dan hati anak-anak tidak berbalik kepada bapak-bapaknya, maka aku akan datang dan memukul bumi hingga musnah. Saya tidak mau dibilang doomsday prophet. Saya tidak suka berkhotbah yang bikin takut-takut orang, tidak suka. Tapi Alkitab sudah bilang, kalau itu enggak terjadi, maka generasi muda kita akan jahat. Dan hanya kejahatan moral yang membuat Tuhan akan datang dan memukul masyarakat itu. Dan katanya jelas, musnah. Tahu artinya musnah? The word yang dipakai di dalam kata musnah itu adalah berarti annihilate. Extinct. Gone. Nggak ada lagi. Makanya kita kaget. Kita angkat kepala kita. Di manakah orang percaya di kota kita? Di manakah orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan di tempat kita? Mungkin mereka nggak ada lagi. Tuhan memberkati saudara. Amin.